Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini ada beberapa hal yang ingin Pak Rian sampaikan terkait dengan materi pembelajaran. Karena sekarang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk bertemu kembali. Dan pada akhirnya Pak Rian membuatkan video ini untuk menjelaskan tentang materi pembelajaran kalian untuk kedepannya. Dan sebelumnya terima kasih karena kalian sudah masuk Madrasah Alia Negeri 1 Sumbawa Barat dan kalian sudah menjadi siswa resmi di sana, dan tentunya kalian mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga kalian betah dan menjadi siswa yang bisa dibanggakan oleh semua pihak. Baik, karena ini pertama kali kita bertemu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin kita pernah bertemu pada saat MOS kemarin. Akan tetapi akan lebih dekat, saya ingin memperkenalkan diri dulu supaya kita bisa lebih kenal lebih dekat. Nama saya Pipin Rianto, saya asli Taliwang dan biasa dipanggil Pak Rian kalau di sekolah. Pak Pipin, terserah kalian bisa memanggil akrab dengan nama apa. Saya lulusan Institut Seni Indonesia Surakarta dan saya mengambil jurusan seni tari. Dan selain menjadi guru di Madrasah Alia Negeri 1 Sumbawa Barat, saya juga menjadi dosen di Institut Ilmu Sosial dan Seni Budaya Sumbawa Besar, menjadi dosen ilmu budaya. Untuk itu, semoga kali ini kita bisa bertemu kembali setelah COVID-19 ini dan bisa menjelaskan banyak hal tentang materi-materi tentang seni budaya. Nah, untuk semester ini banyak sekali materi-materi akan kita pelajari, akan tetapi karena ini adalah pertemuan pertama untuk kalian. Nah, terutama buat kalian yang memang baru pertama kali untuk mempelajari seni, tentunya ini adalah pertama kalinya kita bertatap muka. Dan berbicara tentang seni, sebelum kita masuk ke materi, tentu kita ketika berbicara masalah seni, tentu setiap orang atau setiap siswa atau kalian masing-masing itu memiliki pendapat yang berbeda-beda dan pendapat masing-masing. Ada yang tidak menyukai seni, ada yang sangat menggilai seni atau menjadikan seni itu sebagai hobi, atau bahkan berpendapat bahwa seni itu adalah mata pencaharian dan pekerjaan, seperti apa yang Pak Rian lakukan saat ini. Seni adalah bagian dari kehidupan, bagian dari pekerjaan, dan bagian dari hobi. Nah, pendapat kalian seperti apa? Sekali lagi bahwa pendapat kalian tentu akan berbeda-beda tentang kesenian. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa setiap hari, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, tanpa kita sadari bahwa kalian bertemu dengan sesuatu hal yang berbau kesenian atau yang punya unsur-unsur kesenian. Bayangin saja kalau misalnya kita pagi hari bangun pagi terus setelah itu nonton televisi, pernah terbayangkan tidak bahwa televisi itu diciptakan oleh siapa? Kita memakai baju, kita memakai sisir, kita memakai segala sesuatu hal yang dekat dengan kita, sepatu, segala macam, itu adalah berasal dari kesenian itu sendiri. Itu berasal dari tangan-tangan orang yang terampil yang tentunya berkecimpung di bidang kesenian. Itu dia. Dan berbicara tentang seni, banyak hal juga yang akan kita bahas karena konteks kesenian itu sangat luas. Ada seni tari, seni rupa, seni musik, seni teater, dan berbagai macam seni yang lainnya. Dan itu nanti akan dibagi-bagi lagi. Misalnya seni tari ada jenis-jenisnya, manfaatnya apa, terus juga kegunaannya untuk apa, senimannya seperti apa. Seni musik juga akan punya ruang lingkup juga seperti apa. Seni teater juga dia akan beda-beda. Ya meskipun sebenarnya itu mencakup ke dalam kesenian dengan goals yang hampir sama dalam bentuk pertunjukan, akan tetapi penggarapan dan cara untuk menuju ke sana itu akan sangat berbeda-beda. Jadi itu akan kita bahas ke depannya, dan tentunya kita belajar itu akan sedikit sekali catatan-catatan yang nanti akan kalian buat, kecuali pada saat sekarang karena daring, karena online. Jadi kalian harus banyak mencatat karena itu penting sekali apa yang saya sampaikan. Akan tetapi kita akan banyak prakteknya, praktek lapangan yang akan kita kerjakan supaya nantinya kalian bisa paham 50% materi yang saya berikan itu nanti dipraktekkan 50% apa yang saya berikan lagi. Supaya nantinya bukan hanya sekedar kalian bisa untuk menjelaskan secara materi, akan tetapi secara praktek kalian bisa menemukan titik temu dan bisa mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan. Baiklah,
Jadi sebelumnya, tadi saya lupa di awal, kalian setelah nonton video ini, jangan lupa sebagai absen kalian harus subscribe YouTube channel Pak Rian. Setelah itu kalian akan komen di bawah. Komen di bawah nama kalian, nama panjang, misalnya Renaldi Aprilano. Terus nanti kalian cantumkan nomor absen sama kelasnya. Jadi di komentar video ini kalian cantumkan nama panjang, absen, dan kelasnya, gitu ya. Nanti saya akan lihat siapa yang aktif, siapa yang tidak nonton. Nanti akan kelihatan di kolom komentar seperti itu ya. Supaya nanti Pak Rian bisa memberikan materi dengan baik dan kalian juga bisa merespon dengan baik. Dan kalian jangan pernah skip video ini karena nanti akan ada beberapa pertanyaan sebagai tugas kalian. So, kalian enjoy saja sambil nontonnya. Anggap saja saya sedang berada di kelas, di hadapan kalian, di kamar tidur kalian mungkin. Nah, kan tetapi kalian harus ingat, materi akan Pak Rian jelaskan harus dicatat dengan baik. Dan catatan itu nanti akan Pak Rian periksa pada saat kita pertemuan selanjutnya. Paham? Terima kasih kalau kalian paham. Baik, untuk materi pertama sebenarnya cukup simpel sekali ya. Kita akan berbicara tentang seni rupa terapan di daerah setempat. Nah, di daerah setempat maksudnya daerah siapa? Daerah kita sendiri. Saya, Pipin Rianto, berasal dari Sumbawa Barat. Otomatis banyak sekali hasil-hasil karya seni rupa yang berasal dari daerah setempat, yang berasal dari culture atau budaya kita masing-masing. Benar nggak sih? Kalian pernah berpikir nggak sih bahwa di daerah kita sendiri itu ternyata banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah, peninggalan-peninggalan tradisional yang tentunya itu bernilai seni atau itu juga ternyata punya cerita yang panjang. Pernah berpikir seperti itu nggak? Nah, kalau kalian pernah berpikir seperti itu, otomatis kalian punya cara atau punya kemauan untuk mencari tahu. Oh, ternyata di daerah Sumbawa Barat itu selain juga mereka punya kebudayaan atau destinasi yang sangat indah, ternyata punya peninggalan seni rupa terapan yang memang penting sekali untuk kita pelajari. Nah, jadi itu nanti yang akan kita garap lebih luas tentang hasil-hasil seni terapan tersebut ya. Dan tentunya itu perlu diapresiasi. Apresiasi seni rupa terapan daerah setempat atau daerah Sumbawa Barat. Kita berbicara tentang apresiasi. Apresiasi itu sebenarnya apa sih, Pak Rian? Nah, apresiasi itu adalah bagaimana cara kita mendukung atau memberikan support kepada karya-karya seniman terhadap apa yang bisa kita lihat atau terhadap apa yang bisa kita tampilkan. Bagaimana cara kita memahami karyanya, bagaimana cara kita menghargai karyanya, bagaimana cara kita menghargai karyanya, bagaimana cara kita memberikan manfaat terhadap karya yang sudah kita nikmati atau sudah kalian tonton, itu diapresiasi. Jadi setiap penonton wajib memberikan apresiasi kepada karya yang sudah kalian nikmati. Bagaimana caranya? Banyak cara kita memberikan apresiasi. Saya sendiri kalau misalnya nonton pertunjukan atau melihat karya seni, cara saya mengapresiasi adalah selain memberikan tepuk tangan terhadap karya yang saya tonton, saya juga menghargai dan selalu memberikan komentar positif terhadap karyanya. Oke, boleh nggak kalau kita bisa memberikan komentar yang negatif? Sangat boleh. Komentar negatif atau kritikan terhadap karya seseorang itu sangat penting sekali. Kenapa? Itu akan menjadi masukan yang baik. Contohnya, hasil lukisannya Adit misalnya aku tidak suka karena kurang cerah misalnya. It's okay. Itu tidak jadi masalah. Karena setiap orang, setiap masing-masing atau setiap kalian itu punya pendapat dan punya selera yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi it's okay. Kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan kritik, akan tetapi kita punya tanggung jawab bagaimana caranya untuk memberikan masukan yang baik. Lukisan yang bagus itu seperti ini, jadi harus seperti ini, harus seperti ini. Itu adalah masukan yang baik. Dan masukan yang baik itu termasuk dalam apresiasi, pertunjukan atau apresiasi hasil karya seniman. Nah, dan seniman itu tentunya punya ciri khas yang berbeda-beda. Yang satu suka seperti ini, yang satu seniman ini suka seperti ini. Seniman tari Pak Rian suka seperti ini juga akan beda. Beda-beda. Mereka punya ciri khas masing-masing sesuai dengan
kemampuan dan apa yang dimiliki oleh mereka, ya. Baik. Dan tentunya apresiasi itu memperluas wawasan kita. Kita nonton pertunjukan, kita melihat pameran, tentunya itu akan memperluas pengetahuan kita. Ada ide-ide baru, ada gagasan-gagasan baru, atau ada pokok pemikiran pendidikan yang baru terhadap apa yang kita lihat, ya. Misalnya kalian datang ke pameran lukisan nih. Oh, saya ingin bertanya, ini lukisan ini tentang apa sih sebenarnya? Nah, otomatis kalian sudah ide-ide kalian atau rasa ingin tahu kalian itu sudah liar. Nah, otomatis kalian akan mendapatkan ide atau gagasan yang baru terhadap apa yang kalian lihat. Sementara ini kalian bisa paham dengan apa yang Parian jelaskan? Paham? Terima kasih ya, kalian luar biasa sekali. Dan tentunya apresiasi itu berarti menghargai karya orang lain, ya. Menghargai sesuatu yang tadi diberikan oleh orang lain, ya. Jadi kita harus memahami nilai apa yang terkandung dari apa yang telah kita lihat. Nah, terus sekarang Pak Rian, saya mau nanya, ragam-ragam karya seni rupa terapan daerah setempat itu seperti apa gitu loh. Ya contohnya tadi seperti ada seni patung, seni dekorasi, seni ilustrasi, bangunan-bangunan dan arsitektur, semuanya itu termasuk dalam ragam karya seni rupa terapan daerah setempat. Sekarang contohnya apa Pak Rian di daerah setempat? Misalnya daerah kita Sumbawa Barat itu sebenarnya ada apa saja sih seni rupa yang memiliki ciri-ciri kekhasan gitu, dan kita nanti bisa temukan di sekitar kita banyak sekali. Salah satu contoh ada namanya pegu. Kalian pernah lihat? Nah, ada namanya tare, piring antik, ada nisung juga namanya, ada peguntung, ada selo, kolong. Terus juga ada juga patung-patung yang sering kalian lihat. Pernah kalian melihat patung yang ada di Sumbawa Barat? Patung-patung yang pernah kalian lihat, ada patung parang di pertigaan, itu juga merupakan salah satu seni rupa terapan yang memang hasil karya manusia yang tentunya perlu kita apresiasi. Dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan atau seni rupa yang ada di Sumbawa Barat ini. Dan itu merupakan peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya kalian harus mempelajari hal tersebut, ya. Terus juga yang selanjutnya, setiap masing-masing hasil karya seni rupa terapan itu memiliki keunikan masing-masing dan cerita masing-masing di balik hasil karya tersebut. Kalian salah satu contoh, kalian pernah berpikir nggak sih bahwa misalnya lukisan yang kalian lihat itu ternyata bukan hanya lukisan sekedar warna yang kalian lihat atau sekedar gradasi warna yang kalian lihat, tetapi di dalam lukisan tersebut itu memiliki cerita dan makna tersendiri. Apakah pendapat atau cara melihat saya dengan kalian sama? Tidak, sama sekali tidak. Saya menganggap lukisan yang bagus itu, atau lukisan yang punya estetika, yang punya nilai keindahan itu adalah lukisan yang tidak beraturan, yang abstrak. Saya menganggap itu bagus. Beda dengan kalian. Mungkin kalian menganggap lukisan yang bagus itu, lukisan yang berwarna dengan bunga-bunga cantik, dengan kupu-kupu seperti itu. Ya nggak sih? Semuanya akan berbeda. Setiap pendapat kita tuh beda-beda. Dan setiap hasil karya seni rupa itu memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan hasil karya seniman tersebut. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, benar sekali. Itu punya keunikan masing-masing, dan nanti kita akan gali keunikan apa saja yang ada pada hasil karya tersebut, ya. Nah, keunikan-keunikan tersebut itu keunikan-keunikan dalam ruang lingkup apa? Yang pertama, keunikan dalam gagasan atau ide. Oh, kok bisa terbentuk seperti ini? Apa sih idenya? Gagasannya dari mana? Tentunya itu ada gagasan atau ide yang muncul. Yang kedua, keunikan dari teknik. Teknik apa? Setiap apa yang dibuat itu memiliki teknik pembuatan karya tersebut. Tidak mudah, dan itu harus kita pelajari. Tidak sekedar kita buat jadi, tidak. Tapi ternyata ada teknik-teknik penting yang harus kita pelajari.
Tadi yang pertama tentang ide dan gagasan, yang kedua tentang keunikan tentang teknik, dan yang ketiga adalah bahan. Ada alat, ada bahan. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sudah jadi, itu tentunya ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Gelas ini tentunya ada alat dan bahan. Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Ada teknik-teknik yang perlu dipelajari. Kenapa dia berbentuk seperti ini? Ballpoint ini bisa jadi seperti ini. Tentunya kita pelajari, oh idenya awal dari mana? Oh ternyata dia punya alat dan bahan. Dan ternyata punya teknik bagaimana cara mengerjakan tersebut. Ya nggak sih? Iya, itu adalah cara simpelnya tentang keunikan seni rupa terapan daerah setempat. Ya, misalnya kayak tare sendiri. Tare yang terbuat dari aluminium dengan warna emas, sehingga dia berbentuk seperti itu dengan penggunaan seperti itu, digunakan untuk menari. Ternyata itu punya teknik masing-masing ya. Terus juga unsur-unsur seni rupa ya. Ini juga penting kalian harus pelajari. Karena unsur-unsur seni rupa itu yang pertama ada garis atau line. Garis apa? Ada garis lurus, garis diagonal, garis lengkung, garis patah-patah, garis zigzag, garis besar, garis kecil, dan garis bebas. Itu yang pertama, garis atau line. Yang kedua adalah bidang atau shape. Bidangnya apa saja Pak Rian? Ada lingkaran, ada elips, ada bidang persegi, bujur sangkar, bidang geometris, segitiga, tidak beraturan atau bebas. Itu termasuk ke dalam bentuk bidang. Sekali lagi, bahwa unsur seni rupa yang pertama yang ada dua, garis dan bidang, dengan contoh yang Pak Rian sebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah warna. Itu dia yang paling penting, warna. Warna merah, warna biru, percampuran warna segala macam, itu termasuk dalam unsur-unsur seni rupa. Dan yang keempat, unsur seni rupa yang terakhir itu adalah, bukan yang terakhir, tapi yang keempat, tekstur. Tekstur itu seperti apa? Benar sekali, ada tekstur kasar, tekstur lembut. Itu yang termasuk dengan tekstur. Dan unsur seni rupa yang terakhir itu adalah bangunan misalnya ya. Bangun apa seperti maksud Rian? Ada bentuk bola, ada balok, ada kubus, ada silinder, ada oval, ada kerucut, dan ada bentuk-bentuk yang lainnya. Kalau ini bentuknya apa? Bentuk apa ini? Bentuk apa? Kotak. Ya, kotak. Bener. Kalau ini bentuknya apa? Ya, itu sebenarnya ya. Jadi itu adalah, sekali lagi saya ulang, bahwa unsur-unsur seni rupa yang pertama adalah garis, ada bidang, ada warna, tekstur, ada bangun ya. Itu dia. Untuk sementara itu dulu yang bisa Pak Rian sampaikan ke kalian tentang seni rupa terapan setempat hari ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada beberapa contoh seni rupa terapan yang ada di daerah kita sendiri. Ada unsur-unsurnya, ada keunikannya, terus juga ada ragam-ragam, dan tentunya ada apresiasi gagasan yang sudah kalian jelaskan ya. Jadi itu dia materi yang sudah kalian jelaskan hari ini untuk kalian. Dan kalian ada tugas. Tugasnya adalah kalian masing-masing di rumah, yang tentunya di rumah masing-masing ya. Tugasnya adalah kalian membuat masker. Ada contoh masker tadi? Kalian mana ada contoh masker? Di manakah contoh maskernya? Oke. Kalian masing-masing orang membuat satu masker bebas sesuai warnanya apa, bentuknya seperti apa. Akan tetapi nanti kalian harus membuat tutorial bikin maskernya. Kalian videokan tutorialnya sampai akhirnya menjadikan masker ya. Iya, ini dia. Terima kasih. Contoh maskernya ada tali. Jadi tugas kalian adalah membuat masker seperti ini, boleh bebas. Ada maskernya dan tali. Tentunya masker yang layak pakai. Setelah kalian bikin video tutorial bikin masker, itu nanti kalian kumpulnya paling telat, saya tunggu hari Rabu minggu depan. Kalian sudah upload tutorial membuat masker. Kalian upload di media sosial masing-masing, di Facebook atau di Instagram kalian. Nanti kalian tag Pak Rian. Nanti Pak Rian akan taruh di description box Facebook Pak Rian apa, terus juga Instagramnya apa. Nanti kalian tag atau mention Pak Rian tutorial bikin masker kalian itu. Dan paling telat kalian kumpulkan hari Rabu minggu depan. Dan masker yang sudah kalian buat itu dikumpulkan di ketua kelas atau orang yang kalian beri kepercayaan masing-masing. Pak Rian akan tunggu di sekolah hari Kamis
jam 9 pagi di sekolah. Itu masker yang sudah jadi per kelas masing-masing. Ada pertanyaan untuk sementara? Saya rasa tidak ya, sudah jelas ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa absen kalian untuk subscribe channel YouTube Parian. Cantumkan di kolom komentar nama kalian, nama, absen, dan kelas. Itu nanti Parian akan cek. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.